Breaking News, Media Suara Demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Karok Madura Bangkalan menghilangkan 4 nyawa orang melayang. Suara Demokrasi di Madura Bangkalan, telah terjadi karok atau perkelahian maut 2-4 di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan pada Jumat malam 12 Januari 2024, sekitar pukul 19 WIB. Perkelahian berdarah ini berujung dengan 4 nyawa orang melayang atau meninggal dunia. Dalam peristiwa kejadian karok tersebut, pihak Polres Bangkalan telah mengamankan para pelaku. Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak menjelaskan terkait motif dan kronologi peristiwa karok yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia di tempat. Hal itu berawal ketika terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban lantaran lahan parkir, dan terus berlanjut yang terjadi karena lampu sorot motor mengenai mata salah satu tersangka, terus ditegur di saat laju motor terlalu kencang saat melintas. Peristiwa cekcok mulut itu terjadi di pinggir jalan raya ketika salah satu terduga pelaku hendak berangkat menuju lokasi tahlilan di Desa Bumi Anyar. Hingga salah satu korban melakukan pemukulan kepada pelaku atau tersangka, dan salah seorang dari korban juga mengajak pelaku untuk berduel. Pelaku pulang untuk mengambil 2 bilah celurit. Di tengah perjalanan pelaku bertemu dengan saudaranya. Begitu tiba di TKP salah seorang pelaku mengejar korban, disitulah kurang lebih ada 4 orang, sehingga terjadi duel 2-4 di TKP, sehingga 4 nyawa korban meninggal dunia. Keempat korban yang sudah meninggal dunia tengah dilakukan otopsi di RSUD Syam Rabu. Berdasarkan keterangan dari rilis Humas Polres, 4 orang korban yang meninggal dunia akibat bacokan celurit tersebut yakni 3 orang korban yang berinisial MTD, MTJ dan NJR warga Desa Larangan, sedangkan HFD dari Desa Banyuanyar. Juk korong sekarang mati telok. Tuh. Wow. Oh. Iya kampusnya mati telok. Matanjar. Itu lagi polisi. Cuma akan coba ada sore larangan akan. Keluarkan ditangkapi keluarkan sini korban ditangkapi doh sampai dan juga video nyongol di bakun pate bakun dah ya boleh nyates pate juk korong kena Pak Biki Pak ada kapi juk terus saya periksa celuritnya takut dilepas seminggu kan terus sampai berapa kali saya pegang dipisahkan tapi masih maki-maki itu orang itu tahu siapa yang misalkan fitnya enggak ya, yang lewat itu tak tahu siapa orangnya cuma ada yang lain tapi kan masih adu mulut gitu kalian nyerang nggak ada yang misalkan gitu kan pinggir jalan itu kejadiannya kan bisa rantai juga mungkin bisa kejadian yang kelihatan bisa menit tapi di video itu kejar-kejaran kalian itu iya kan yang dikejar siapa lu dikejar atau kamu yang kejar tuh yang dikejar sebenarnya Matanjar oh lu kejar Matanjar teman-teman yang ngejar kamu juga kalau adikmu yang bantu itu ngejar ya, mungkin kayak gitu tapi saya nggak tahu yang ngejar saya itu siapa yang suruh pulang siapa? Yang suruh pulang itu Matanjar loh. Lari aja kan daripada saya pulang. Enggak tahu, enggak kenal sama orangnya. Gitu ya. Anak buahnya. Apa? Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 10 yang ada. Tapi yang masuk 5. Yang masuk halaman yang apa? Yang perang. Tapi yang satu terus pulang kan?
Sebenarnya kabur. Sebenarnya 5, cuma udah kalau kamu mau udah pulang lah. Ya? Lolos dari maut. Iya, karena sudah pulang setelah 4 tahun saya juga pulangnya karena. Robo itu mau nyerah lagi kalau kamu maksa saya menunggu yang baju putih itu, yang darahnya putih itu. Oh itu. Itu kan masih nyerang itu. Masih sarung merah itu. Sarung merah ya. Nah itu yang suruh pulang kalian. Iya. Masih nyerang dia tapi tidak kena. Kita melaksanakan ungkap kasus masalah yang viral di Tanjung Bumi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Ini kejadiannya pada tanggal 12 Januari kurang lebih pukul 18.30 Indonesia Barat di Desa Bumi Anyar, Tanjung Bumi. Ini awal kronologisnya pelaku ini sempat cekcok mulut ya, karena mungkin menegur ya pengendara motor ini sehingga terjadi cekcok mulut dan ada penganiayaan di sana. Karena korban ini tidak puas, maka ditantanglah, suruh kalau kamu berani pulang ambil senjata katanya kan. Ternyata pelaku ini meladeni ya, pulang ke rumah dan di perjalanan ketemu dengan saudaranya dan mengajak saudaranya untuk ke rumahnya mengambil 2 buah celurit. Dan pada saat di rumah sempat izin juga sama orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang, nggak usah pergi. Tapi pelaku ini tetap maksa untuk ke TKP. Ketika sampai di TKP awal tadi di tempat cekcok mulut, motor adik ini belum berhenti full. Salah satu saudaranya ini udah lompat, sudah langsung masuk ke tengah arena untuk melakukan duel. Ada berapa orang total? Tadi informasi dari tersangka ini kurang lebih 5-10 orang di TKP. Ya. Tapi yang turun ke arena itu, yang turun ke arena itu kurang lebih 4-5 orang. Ya. Orang terjadilah duel di situ. Mengakibatkan 4 orang ini meninggal, yang 3-nya meninggal di tempat, yang 1 meninggal di perjalanan menuju puskesmas Tanjung Bumi. Dan untuk penerapan pasangan kita ke 40 ya. Kaparengoning dekah tantretan Madura. Seporana sebelumnya, seporana cek seporana. Karena abdina memang harus abahas terkait masalah carok Kak Dinto. Seporana sebelumnya. Apapun alasannya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang emosional, maka tidak diperbolehkan apapun alasannya di dalam Islam untuk mateen tretan tibi orang lain ataupun siapapun, bahkan orang kafir sekalipun. Kecuali disebutkan di dalam hadis telok orang. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, orang semateen orang lain atau yang kita kenal dengan hukum kisos. Itu sudah ada di dalam surah Al-Baqarah tentang hukum kisos. Ben semateen, benih orang, benih kita, benih korban semateen, benih keluarga bukan, tapi hakim. Dalam konteks ini adalah pemerintah. Kemudian as-sayyibuz zani, orang seazina muhson. Menurut pendapat sedhahir dari Imam Syafi'i, orang semateen zina muhson nikah tidak dikenai kisos. Tapi bukan semerta-merta kita melihat andik binih misalnya selingkuh dengan orang lain, itu mau pasti paten dengan alasan ini harga diri ndeng mutura. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar, dan itu tradisi ataupun pemikiran yang harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada Islam yang mengangkat harga diri manusia, itu kan Islam. Sementara kita dengan alasan harga diri pas membunuh, padahal Islam tidak mengajarkan itu. Dengan sendirinya itu menurunkan harga diri. Kemudian yang ketiga, at-tariqul dinihil mufadiqul jamaah. Orang yang murtad. Itu sudah disebutkan oleh beberapa 4 mazhab tentang kasusnya orang murtad. Jadi seperti kasusnya Halimah misalnya. Tak langkung seporana dekah Akeloy Production. Sejelas mon film yang difilmkan oleh Akeloy ini saya sangat mengagumi, mulai dari aktingnya kayak film
di TV SCTV kayak film di Indosiar itu memang benar-benar bagus di pengambilan filmnya di Akeloy. Tapi untuk kasus Halimah Seporana sebelumnya, gara-gara Halimah selingkuh pas di selake IPATN dengan alasan harga dirin kayak laki bedeni bini ini kekelero. Harga dirin kayak laki dimanapun berada itu berada ketika cocok saya kelakoh ben saya kepenta ben apa saya ceraki edil mahkamah Islam. Tak ada harga dirin kayak laki. Kalau misalnya nih bini selingkuh, apabila mau sama mau, apa yang mau dipermasalahkan, abini boleh nikah. Nah, jadi ini sudah terjadi, beri terjadi yompen. Beri boleh juga di waktu yang sama terjadi pengkalan 4 orang yang tewas gara-gara carok. Jadi tak ada harga diri yang harus dibayar dengan nyawa apabila melanggar konstitusi agama Islam. Seporana sebelumnya ada ketantritan Madura, karena tradisi carok ini berbahaya. Berbahaya untuk kader-kader kita, untuk nak potuh laku ini berbahaya. Jadi ngereng kita bahas, kita cerdaskan kehidupan bermasyarakat sebede Madura supaya tak terjadi nggak nikah boleh. Tak langkong seporana jika beda kekeliruan edilem kata-kata segala. Salam Madura, salam Setretanan. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.